Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat a'azzaliyallahu wa iyyakum. Pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi di tempat yang biasa, yaitu di Masjid Khalid bin Walid, untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Ajwibatul Jaliyah fil Ahkamil Hambaliyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang telah kita pelajari ini, kita baca, kita simak, menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan sebab menuntut ilmu ini, dan menerima pahala kita dan melipat gandakannya. Kembali saya ingatkan ya ikhwan, bahwasanya majlis yang kita adakan ini adalah majlis yang mulia, majlis yang terhormat, majlis yang agung. Maka kita harus memuliakan, mengagungkan dengan hati dan sikap kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa saja yang mengagungkan, menghormati syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya syiar Allah Subhanahu wa taala, penghormatan dia terhadap syiar Allah itu adalah muncul dari ketakwaan hati. Jadi orang yang bertakwa dia akan mengagungkan syiar Allah, dan termasuk syiar Allah adalah majlis ilmu, masjid, apalagi kita berada di masjid. Ini syiar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk pengagungan kita, penghormatan kita terhadap majelis yang mulia ini? Yaitu dengan apa ya ikhwan? Yang paling agung penghormatan kita terhadap syiar Allah bagaimana? Bagaimana caranya? Dengan ikhlas. Yang paling agung adalah dengan mengikhlaskan niat. Itu yang paling agung, dengan mengikhlaskan niat ya ikhwan. Jadi cara kita mengagungkan majelis ilmu, hadirnya kita di majelis ilmu dengan kita mengikhlaskan niat. Kemudian yang kedua apa? Menjaga adab-adab di majelis. Jadi kita perhatikan apa pendorong kita, apa yang memotivasi kita hadir datang ke majelis ini. Apakah karena ingin mengharapkan dunia, atau pujian dari teman-teman, pujian dari manusia supaya dibilang tidak pemalas, supaya dibilang apa? Rajin, alim. Nah, ini niat yang apa ini? Rusak. Tidak berbobot sama sekali. Pahalanya, duduknya dia di majelis tidak ada guna. Kemudian atau niatnya hanya sekedar apa? Sekedar kebiasaan yang berkumpul, daripada tiada bikin di rumah berkumpul saja. Berarti ini apa ini? Ini niatnya hanya apa? Sekedar perkara yang mubah saja. Mubah.
Jadi yang benar kita rasakan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Taib, sampai di mana kita ya ikhwan? Pertanyaan yang keberapa? 23? Sekarang masuk 24 apa 23? 23 ya. Apa pertanyaan 23? Itu ya. Terbalik saya punya. Tayyib. Kata beliau, as-soal ats-tsalitsa wal 20, soal yang ke-23, ma hukum man syakka fi thaharah. Hukum yang apa hukum bagi orang yang ragu dalam thaharah, dalam bersuci? Kata beliau, man tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadathi au tayaqqana al-hadatha wa syakka fit taharati amila bima tayaqqana. Siapa saja, kata beliau, tayaqqana, yang sudah yakin at-tahara, dia sudah yakin tahara, suci. Wa syakka fil hadath, kemudian ragu dalam hadatsnya. Au tayaqqana al-hadath, atau dia yakin kalau sudah berhadath. Wa syakka fit tahara, dan ragu kalau dia itu sudah suci, yang dia ragu kalau dia suci. Amila bima tayaqqana, maka dia mengamalkan apa yang yakin. Dia mengamalkan apa yang yakin. Maksudnya, siapa yang sudah yakin dia di atas taharah, kemudian ragu apakah sudah berhadas, bagaimana penyelesaiannya? Berarti dia masih suci. Siapa yang yakin dia sudah suci, kemudian ragu, muncul keraguan, berhadas, maka dia kembali ke hukum asal, yaitu yang yakin. Apa yang yakin? Dia sudah suci. Sebaliknya, kalau dia sudah yakin dia berhadas, kemudian muncul ragu, dia ini sudah suci atau belum, berarti kembali ke hukum yang yakin tadi. Yang yakin tadi yaitu dia sudah berhadas. Misalnya dia sudah berwudu, sudah wudu, terus sholat maghrib. Begitu mau masuk sholat isya, dia ragu, saya ini sudah batal atau belum, so kentut atau belum, so pegang kemaluan atau belum, atau perkara yang membatalkan wudu lainnya. Bagaimana penyelesaiannya? Berarti dia masih suci. Kalau dia sholat, sah sholatnya. Jadi dia sudah wudu, sholat maghrib, duduk kajian atau ngobrol apa, atau aktivitas di rumah. Gitu azan isya, dia ragu, saya ini sudah batal atau belum tadi. Ragu, bukan yakin. Kalau yakin selesai. Misalnya sudah kentut, yakin dia sudah batal. Ini ragu, maka berarti dia masih suci. Masih suci. Ragu tadi dia buang. Ragu tadi hendaknya dia buang. Sebaliknya, kalau dia yakin dia sudah berhadas, contohnya sudah yakin dia kentut, sudah yakin buang air sudah tadi, yakin dia. Setelah itu dia ngobrol, duduk, terus azan isya misalnya. Saya ini kemudian ragu, saya ini sudah wudu atau belum. Berarti belum wudu, berarti dia berhadas. Kembali ke hukum asal tadi, yang dia yakin tadi. Dia yakin belum
berwudu atau dia yakin sudah berhadas. Paham di sini ikhwan? Jadi kalau antum ragu, kembali ke asal yang yakin. Dilihat yang yakin ini apa? Misalnya antum sudah berwudu, kemudian ragu, sudah batal atau belum? Berarti suci, belum batal berarti. Kalau sudah yakin sudah batal, yakin berhadas, kemudian muncul ragu, saya sudah wudu atau belum? Berarti berhadas, berarti belum wudu ente. Paham di sini Pak Mugni? Alhamdulillah, ini maksud beliau. Siapa yang yakin sudah taharah, kemudian muncul ragu, dia berhadas. Hadas ini ragu baru, hadas ini sesuatu yang baru muncul, keraguan, maka dia kembali ke apa yang dia yakini, dia itu sudah sudah suci. Kalau dia sudah yakin dia sudah berhadas, muncul ragu apakah sudah bersuci atau belum, berarti belum suci. Kembali ke asal yang dia yakini kalau dia itu berhadas. Ini maksud beliau. Amila bima tayaqqana, yang dia amalkan adalah kembali ke hukum asal atau yang dia yakini sebelumnya. Paham di sini, ikhwan? Paham ya? Lanjut. Kam, soal yang ke-22. 24 ya. Astagfirullah, saya baca ulang. As-soalur rabi'a wal ishrun, soal yang ke-24. Ma yahrumu 'alal muhditsi fi'luhu, apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas mengerjakannya. Saya terjemahkan letterlek ya. Fi'luhu dirofa sebagai apa Pak Mugni? Fa'il dari yahrumu, Masya Allah. Sudah lewat Pak Ferry? Sudah? Fi'luhu fa'il dari fi'il yahrumu. Ma yahrumu 'alal muhditsi fi'luhu. Apa yang diharamkan? Semua belajar bahasa Arab terang. Artinya sesekali ya, saya tes. Ini kalau mau tanya-tanya, kalau so mulai ada perkembangan ikhwan, saya so mulai banyak bertanya saya tentang apa? DPI I'rab nanti. Lihat, sampai di mana dorang? Oh, belajar muyasar. Muyasar ya. Selesai antum ulang lagi ya. Jangan dulu pindah buku kalau belum tasawurnya belum bagus. Nah, ini saya mau tes nanti setiap pelajaran. Yahrumu 'alal muhditsi hadatsan asghara au akbara. Haram bagi orang yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. As-salatu, yang pertama salat. Wat tawafu, yang kedua tawaf. Wa massul mushafi bila hailin, dan menyentuh mushaf tanpa pembatas. Ini ada 3 perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Salat yang pertama. Jadi salat, orang yang berhadas salatnya tidak sah dan haram. Dia dapat dosa dan salatnya tidak sah. Bukan cuma tidak sah salatnya, dia tahu dia sudah berhadas, kemudian masih salat, yakin dia ini sudah batal, belum berwudu, terus dia salat. Apa hukum salatnya? Tidak sah. Kemudian dia berdosa. Kemudian yang kedua tawaf juga tidak sah, dia berdosa. Yang ketiga menyentuh mushaf. Mushaf apa ini? Mushaf Al-Quran maksudnya. Bila hail, tanpa pembatas. Kalau pakai pembatas
tisu misalnya dia taruh. Nah, kalau dia butuh untuk menyentuh mushaf misalnya dia pakai tisu dia bisa. Nah, kalau langsung tidak boleh kalau dia sedang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Jadi kalau belum berwudu tidak boleh pegang mushaf. Kalau baca Al-Quran boleh. Baca Al-Quran boleh baca tanpa menyentuh mushaf bisa. Baik baca yang dari hafalan atau yang dari mushaf tanpa disentuh mushafnya. Nah, ya azan dulu. Azan dulu ikhwan. Baik ya ikhwan, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya wa 'alal muhditsi hadatsan akbar, diharamkan atas orang yang berhadas besar. Jadi yang pertama tadi diharamkan umum, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua ini diharamkan bagi yang berhadas besar saja. Yang pertama kata beliau qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua wal julusu fil masjidi bila wudu'in,
menetap di masjid tanpa berwudu. Orang yang berhadas besar dikhususkan dua ini. Membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran dan menetap di masjid. Kalau sekedar lewat boleh. Menetap duduk untuk berlama-lama di masjid. Menetap di masjid tidak boleh kecuali dia berwudu. Kalau dia sudah berwudu boleh. Orang junub misalnya tidak boleh dia menetap di masjid. Boleh kapan? Kalau dia berwudu. Setelah dia berwudu baru boleh dia menetap di masjid. Paham di sini ikhwan? Coba diulang. Untuk yang hadas besar dan hadas kecil dilarang sholat, kemudian tawaf, kemudian menyentuh mushaf tanpa pembatas. Kemudian yang untuk berhadas besar membaca Al-Quran. Artinya orang yang berhadas kecil boleh membaca Al-Quran. Kemudian orang berhadas besar tidak boleh menetap di masjid kecuali sudah berwudu. Artinya apa? Orang yang berhadas kecil boleh menetap di masjid. Paham di sini? Hah? Baik, kita lanjut. Babul ghusli. Pembahasan yang berikutnya mandi. Yang dimaksud sini mandi yang syar'i. Babul ghusli, bab pembahasan tentang mandi. Yang dimaksud sini adalah mandi syar'i. Baik mandi yang wajib maupun mandi yang sunnah. Mandi yang syar'i, bukan mandi biasa. Mandi segar-segar bukan di sini, kita tidak bahas ini. Kata beliau, soal al-khamisa wal ishrun, yang ke 25. Kam mujibatul ghusli? Kam mujibatul ghusli wa mahi? Berapa perkara yang mengharuskan mandi? Berapa perkara yang mengharuskan mandi dan apa dia itu? Apa saja dia itu? Al-jawabu, kata beliau, jawabannya mujibatul ghusli sab'atun. Perkara yang mengharuskan mandi ada 7. Jadi siapa yang melakukan 7 perkara ini, salah satunya saja, maka wajib mandi. Wahia adalah intiqalul maniyyi min maqarrihi. Berpindahnya mani dari asalnya. Maqar itu tempat mani. Di mana itu tempat mani? Sulbi. Kalau sudah berpindah, walaupun belum keluar, wajib mandi. Terus bagaimana itu Ustaz? Ya dapat rasa lah. Sendiri masing-masing dapat rasa itu. Ada dapat rasa mandi kayak ketika memuncak syahwat. Dapat ada perasaan kayak sudah keluar dia, tapi tidak sampai keluar di luar. Itu tetap wajib mandi. Jadi sok keluar dari DP asal sudah. Dapat rasa lah. Bagaimana menjelaskan itu? Ya dapat rasa. Dari bagian dalam itu. Walaupun tidak keluar di luar, melewati 2 jalan, walaupun tidak keluar, tetap wajib mandi. Ini penyebab pertama, wajib mandi. Yang kedua, wa khurujuhu min makhrajihi al-mu'tadi bi ladzatin.
fa in kharaja li ghairi dzalika lam yujibil ghusla. Lam yujibil ghusla. Keluarnya yaitu keluar mani min makhrajihil mu'tadi, dari tempat keluarnya yang biasa. Keluarnya mani dari tempat keluarnya yang biasa. Tahu, paham yang biasa ini ya? Dari apa? Dari kumul, paham sudah, saluran biasa keluar mani, kita tahu sudah. Biladzatin, tapi keluarnya ini disertai apa? Kelezatan, nikmat. Paham ya? Jadi bukan sekedar keluar begitu. Kadang ada mani keluar saja karena penyakit, iya kan? Capek, sakit, mandinya keluar, ini tidak wajib mandi. Yang mewajibkan mandi, keluar mani disertai apa? Bukan cuma syahwat. Itu apa? Lezat. Sudah lezat ini ngoni sudah bayangkan orgasme itu. Ketika sudah memuncak, tak pancar bahasa kita. Tak pancar. Ini yang dimaksud oleh beliau. Paham di sini? Bahasa kita apa ya? Orgasme. Klimaks atau apa, orgasme lah bahasanya. Sudah paham? Keluarnya dengan cara seperti ini. Ini yang menyebabkan mandi. Fa in kharaja li ghairi dzalik, jika mani itu keluar bukan sebab yang demikian itu, bukan sebab orgasme tadi, sedap, enak tadi itu, nikmat, lezat, lam yujibil ghusla, maka tidak wajib mandi. Celakaan misalnya, karena celaka keluar dari mani, wajib mandi? Tidak. Atau sakit, atau kondisi tertentu mungkin karena tidak normal keluar. Artinya ini keluar mandinya tidak normal, maka seperti ini tidak wajib mandi. Paham di sini? Tapi keluar mani tadi walaupun tidak wajib mandi, wudunya batal. Ya kan? Wudunya batal. Karena kaidah kita, segala yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu, sudah lewat itu. Baik, paham di sini ikhwan? Yang kedua ini. Nah, ini bagaimana Ustaz? Dengan sebab apa? Tidak. Dengan sebab berhubungan, atau dengan sebab onani, atau dengan sebab apa saja, sodomi atau apa, tetap kalau keluarnya begini disertai kelezatan orgasme, dia wajib mandi. Atau sebab nonton porno misalnya, tetap wajib mandi. Kalau keluarnya memancar begitu, disertai kelezatan, ini yang wajib mandi. Ini bukan berarti halal itu yang saya sebut-sebut ya, kecuali di tempat yang halal. Kemudian yang ketiga, penyebab yang ketiga wajib mandi, wa tagibul hasyafati au qadriha min maqtu'iha bila hailin fi farjin asliyin walau duburan au limayyitin au bahimatin au ta'irin. Tagibul hasyafati yang ketiga, tagibul hasyafati, masuknya kepala. Kepala apa ini? Tidak usah saya terjemahkan ya. Sudah paham orang-orang besar, sudah paham. Masuknya kepala. Au qadriha min maqtu'iha, atau yang seukuran itu, seukuran kepala. Min maqtu'iha bila hailin, dari maqtu'iha yang terputus. Bagi orang yang terputus kepalanya, mungkin karena sebab apa ya, kepalanya terputus. Terus kalau kepalanya terputus, ukurannya bagaimana Ustaz? Yang seukuran kepala. Masuk seukuran kepala, maka wajib mandi. Itu minimalnya kepala ya.
Kalau so masuk DP kepala, semuanya kepala, berarti wajib mandi. Kalau cuma setengah Ustaz, tidak wajib mandi. Apalagi cuma dapat sontong. Tidak wajib mandi. Kalau lewat dari kepala Ustaz, apa lagi? Artinya kepala itu kadar minimal. Bisa terjadi misalnya ya. Nah, misalnya so melakukan hubungan, baru masuk kepala ada tamu misalnya bawa ketuk pintu, atau ada yang bawa patroli misalnya tuh, terompi anak-anak misalnya, akhirnya tidak jadi. Anak-anak misalnya jatuh dari buih-buih, jatuh dari kursi misalnya, jelas tidak jadi. Anak baru umur 1 tahun misalnya, ya terus dilepas, ya kan? Tapi yang baru masuk ukuran kepala, wajib mandi, biar tidak keluar mani itu. Paham di sini? Baru setengah Ustaz yang masuk, berarti tidak wajib mandi, minimal kepala. Apalagi solewat dari kepala. Paham di sini? Terus Ustaz, bagaimana yang tidak ada di kepala, misalnya dapat putus? Ditakdirkan misalnya terjadi kecelakaan atau apa toh? Maka yang dianggap yang dihitung adalah seukuran kepala. Kalau masuk seukuran kepala yang biasa, berarti wajib mandi. Ini yang dimaksud oleh beliau, au qadriha min maqtu'iha bila hailin, atau yang seukuran qadriha kepala. Hasyafah itu tahu hasyafah? Tidak ada di Al-Arabiyah Baina Yadayik, di Durusul Lughah tidak ada itu. Hasyafah ini, hasyafah itu kepala, titik-titik. Mas, ada anak kecil di sini dapat dengar nanti. Hasyafah itu kepala, titik-titik. Baik, paham di sini ya kawan? Dibahas semua oleh para ulama. Dibahas semua. Bila hailin, tapi tanpa pembatas. Kalau masuknya ada pembatas, tidak wajib mandi selama tidak keluar mani. Misalnya pakai kondom misalnya, pakai kain atau kertas atau apa misalnya, pembatas. Atau kondom lah bahasa kita tuh. Tidak baku sontong langsung. Yang seperti ini tidak wajib mandi, kecuali ada yang keluar. Kalau mani keluar ya jelas mandi. Kalau tidak ada yang keluar, tidak wajib mandi. Kalau pakai pembatas, bila hailin tanpa pembatas, berarti kalau pakai pembatas tidak wajib mandi walaupun masuk. Paham di sini? Fi farjin asliyin, tapi di kemaluan yang asli. Ada yang palsu Ustaz? Ada. Maksudnya palsu, bukan palsu maksudnya dia batempel sesuatu, bukan. Ini di pembahasan ada orang yang Allah takdirkan, ya kan? Mudah-mudahan anak-anak kita tidak seperti itu. Kemaluannya 2. Jarang terjadi ya, tapi ada ini. Kemaluannya 2, ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Nempel di 2 tampah itu di situ. Paham di sini? Nah, penentuannya kalau dicek di kedokteran misalnya kesehatan, dia lihat yang asli ini dia ini perempuan karena ada alat ada rahim, ada ini ya kan, terus haid, sudah berarti perempuan. Berarti setelah ditentukan seperti ini, berarti yang DP batang itu berarti palsu, bukan asli. Kalau itu yang masuk, berarti tidak wajib mandi walaupun DP kepala, walaupun semua. Paham ini? Karena bukan asli, kecuali yang asli. Kalau itu yang asli, misalnya dokter cek apa semua, ini laki-laki rajal, ini laki-laki dia,
Terus ini kemuluan perempuan yang ada ini cuma anu saya ini, bukan asli karena dilihat tidak ada rahim apa, tidak haid juga sama, berarti laki-laki. Berarti yang kemuluan perempuannya itu palsu. Bukan palsu yang ditempel maksudnya. Memang dari Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya seperti itu. Ada orang seperti ini. Paham ini? Fi farjin asliyin, di kemaluan yang asli. Walau duburon, walaupun di dubur. Masya Allah. Kalau dubur ini berarti ceritanya ini apa ini? Sodom. Tahu Sodom ya? Orang-orang yang tidak jelas ini. Di dubur. Masuk di dubur kemaluan itu tetap wajib mandi. Biar di dubur. Atau misalnya bukan laki sesama jenis, DP istri, dia apa? Dia jimai di mana? Di dubur misalnya, tetap wajib mandi. Dengan ukuran apa tadi? Seperti biasa, kepalanya itu minimal. Walaupun di dubur. Au limayyitin, atau untuk mayat. Atau bagi mayat, artinya walaupun lawannya itu mayat tetap wajib mandi. Jadi bukan nanti orang hidup, ini orang sudah mati. Maksudnya bagaimana? Yang satu hidup ya, yang satu mati, begitu maksud. Tapi ini bukan berarti boleh, ini tetap haram. Walaupun istri ya ikhwan, walaupun istri kita meninggal misalnya istri. Mungkin pertemuan terakhir mungkin antum jima misalnya meninggal, halal ikhwan? Haram, tidak boleh. Setelah terjadi masuk kemaluan di situ, antum minimal kepalanya wajib antum mandi. Paham ini ya? Baik, lanjut. Au bahimatin, atau bahimah. Apa itu bahimah? Hewan. Dia masukkan kemaluannya di hewan. Wal iyadzubillah, tetap haram. Hewan, kemaluannya dia kasih masuk, tetap wajib mandi. Au ta'irin, atau ta'ir. Apa ta'ir itu? Ta'irun. Apa? Burung atau unggas. Ta'ir ini unggas lah. Artinya bukan cuma burung, ayam masuk di sini. Sejenis burung unggas ini ta'ir. Bebek dan sejenisnya. Tetap wajib mandi. Baik, paham di sini ikhwan? Jadi yang ketiga ini penyebab wajib mandi yang ketiga, masuk kemaluan, minimal kepalanya, atau yang sekadar kepalanya bagi yang terputus tanpa pembatas di kemaluan yang asli, walaupun di dubur, walaupun lawannya mayat, walaupun hewan, sudah wajib mandi. Kalau dia lakukan ini, hewan misalnya toh, wal iyadzubillah, dia sholat belum mandi, tidak sah sholatnya karena dia berhadas besar itu. Baik, lanjut. Walaupun tidak keluar mani, sekedar masuk saja. Ar-rabi, yang keempat, wa islamul kafiri walau murtaddan. Islamnya orang kafir walaupun murtad, wajib mandi. Masuk Islam wajib mandi walaupun murtad, artinya dia muslim keluar dari Islam, jadi kafir masuk Islam lagi, tetap wajib mandi. Al-khamisu, yang kelima, wal haidu, as-sadisu wal nifasu, as-sabi'u wal mautu ta'abudan. Yang kelima haid, keenam nifas, ketujuh
kematian, mati. Ta'abbudan. Haid wajib mandi. Nifas wajib mandi. Paham di sini? Tapi kapan haid ini wajib mandi kapan? Sementara haid wajib mandi kalau sudah kering, sudah bersih, suci darahnya. Paham ya? Begitu juga nifas. Jadi perkataan beliau haid bukan berarti begitu keluar haid wajib mandi. Bagaimana caranya? Nah, dia harus suci dulu. Itu maksud beliau. Hah? Karena ada ulama yang berpendapat yang menyebabkan wajib mandi adalah suci. Kalau sudah suci dari haid, sucinya itu yang menyebabkan dia wajib mandi. Kalau di sini kata beliau yang menyebabkan wajib mandi adalah haidnya, bukan karena sucinya. Paham ya? Nanti ada hukum yang berlaku di situ, cabang hukum. Harus paham itu. Ada cabang hukum yang berlaku nanti. Paham ya? Antara haid ataukah suci. Taib, yang jelas kita harus pahami penyebab wajib mandi yang kelima adalah haid. Yang keenam nifas. Yang ketujuh kematian. Jadi orang mati meninggal wajib mandi. Siapa yang memandikan dirinya sendiri? Orang lain, orang yang masih hidup. Wajib dimandikan. Tapi di sini beliau tambahi kalimat perkataan ta'abbudan. Wajibnya mandi ini bukan karena apa? Berhadas. Tapi ta'abbudan artinya sudah memang ta'abbud, sudah ibadah, artinya memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, bukan karena berhadas besar. Berbeda dengan yang di atas itu. 6 yang di atas itu penyebabnya karena berhadas besar, mandi. Ya kan? Kalau yang ketujuh ini penyebabnya karena apa? Tidak ada penyebab. Ta'abbudan itu artinya apa? Murni ibadah, diperintah mandi, itu maksudnya. Dan juga maksud ta'abbudan ini tidak bisa dikiaskan. Memang murni ibadah, tidak bisa tiada ilah di situ yang bisa untuk dikiaskan. Baik, kemudian yang pertanyaan ke-26. As-su'alus sadisa wal ishrun. Soal yang ke-26. Kam syurutul ghusli wa mahi? Berapa syarat mandi? Maksudnya syarat mandi ini syarat apa ini? Syarat sah. Syarat sah. Apa maksudnya syarat sah? Kalau tidak terpenuhi tidak sah, itu maksud. Sab'atun kata beliau ada 7 syarat sah. Yang pertama inqita'u ma yujibuhu. Terputusnya apa yang mengharuskan mandi. Apa yang mengharuskan mandi? Ada 7 yang di atas ya kan? Nah, artinya sudah terputus baru bisa mandi. Ya, sementara haid darah masih sementara ada so mandi tidak sah. Jadi kasih putus dulu itu darahnya. Sudah putus, tunggu putus bersih baru mandi. Baru sah. Kalau masih mengalir, masih netes, tidak sah. Itu maksud beliau inqita'u ma yujibuhu. Terputusnya apa yang mengharuskan mandi. Atsani yang kedua wan niyatu, niat. Niat. Paham di sini niat, ikhwan? Niatnya mengangkat hadas besar. Kalau dia tidak hadirkan niatnya, tidak niat untuk mandi wajib, mengangkat hadas besar, tidak sah. Contohnya datang, dia sudah junub, terus masuk kamar mandi, tanpa terlintas dalam benak ingin apa? Mandi wajib, ingin mengangkat hadas besar. Lupa dia kalau dia ini sedang berjunub, akhirnya mandi terus
Setelah mandi bersih, so pakai sabun, so pakai apa ini, handuk, so pakai baju, baru dapat ingat, aduh belum niat tadi mandi wajib. Sudah tadi saya sudah niatkan, sudah. Bisa seperti itu. Sudah tadi saya mandi, tadi sudah saya hitung mandi wajib. Bisa? Tidak sah. Kenapa? Karena dia waktu awal mandi tidak berniat mandi wajib atau mengangkat hadas besar. Jadi harus niat. Hati-hati. Ini banyak terjadi. Bakuriki mandi dapat lupa kalau dia ingin mandi wajib. Tidak sah ini. Terus bagaimana Ustaz? Mandi lagi, mandi ulang. Mandi lagi. Mandi lagi dengan niat mandi, dengan niat apa? Mengangkat hadas besar. Mandi junub. Kemudian wal islamu. Wal islamu, Islam. Berarti orang kafir tidak wajib, berarti orang kafir tidak sah mandinya. Orang kafir tidak sah mandi. Yang keempat, ar-rabi' wal aqlu, berakal. Berarti orang gila tidak sah mandi dalam kondisi gila. Habis mandi sadar, bahasa saya badan sudah saya niatkan tadi waktu mandi wajib. Sah di sini? Tidak sah, karena waktu dia mandi masih gila. Iya, harus berakal saat dia mandi. Kemudian wa tamyizu, yang kelima tamyiz. Tamyiz mulai dari umur berapa kemarin? 7 tahun sempurna sampai ke atas. 7 tahun sempurna sampai ke atas. Sebelum balik itu namanya tamyiz, mumayyiz. Mumayyiz mandi wajib sah. Artinya yang di bawah mumayyiz, di bawah umur 7 tahun tidak sah. Mau mandi wajib umur berapa? Baru umur 6 tahun ya mandi wajib, tidak sah. Baik, lanjut. Wal ma'ut tahurul mubahu. Air yang digunakan untuk mandi at-tahur, hendaknya air yang tahur, al-mubahu, dan air yang mubah. Air yang digunakan memiliki dua sifat. Yang pertama tahur, yang kedua mubah. Tahur saja tapi haram tidak sah. Mubah tapi tidak tahur tidak sah. Paham ini? Mubah seperti air tidak tahur, misalnya air apa? Air garam, air teh misalnya, pakai mandi junub tidak sah. Air susu, mau suka mandi air susu tidak sah, karena dia tohir, tidak tohur. Harus tohur, sudah lewat pembahasan tohur, yaitu tidak tohir dan tidak najis. Kemudian harus mubah, halal, bukan air hasil curian, pakai mandi wajib, habis diambil dari toko tadi, so izin belum, nanti sabantar minta izin, tidak sah. Biar sabantar minta izin, tidak sah. Biasa ada yang seperti ini, datang ke kios, assalamualaikum, tidak ada air di rumah, pakai mandi wajib misalnya, mandi junub. Kita lihat, mungkin ada pika mana, tiada airnya, bakuriki, ambil air 1, 2 botol air air aqua atau 3, sampai di rumah pakai mandi wajib. Ini air yang dia pakai air tahur, mubah tidak, haram, tidak, tanpa izin dia pakai, tanpa izin, ya kan? Tapi bagaimana kalau dia katakan sudah sebentar saya minta izin, cuma tetangga, bisa? Tidak bisa. Tetap waktu antum menggunakan haram karena belum izin, tetap haram ya ikhwan. Tidak sah.
Kemudian wa izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal jasadi, dan menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke jasad atau tubuh. Menghilangkan apa yang menghalangi air sampai ke tubuh. Masih nempel cat, nempel apa macam-macam. Ini harus dihilangkan dulu, dicukur dulu, baru mandi. Taib, ada berapa ini syarat sah mandi? 7. Yang pertama, inqita'u ma yujibuhu, terputusnya apa yang mengharuskan mandi. Yang kedua, niat. Yang ketiga, Islam. Yang keempat, berakal. Yang ketiga, tamyiz. Yang keenam, air tahur mubah. Air tahur mubah. Yang ketujuh, menghilangkan apa yang menghalangi air sampai ke tubuh. Paham di sini ikhwan? Terus untuk niat, baik, saya tambahkan niat. Ada yang dikecualikan dari niat. Yang dikecualikan dari niat ini apa? Wanita yang tidak mau wanita yang tidak mau mandi, sudah suci dari haid, suaminya ingin menggaulinya, dia tidak mau mandi. Boleh kan ketika istri kita sudah suci dari haid, belum sempat mandi, kita gauli boleh? Tidak boleh, dia harus mandi dulu, baru boleh kita gauli. Sebelum dia mandi belum boleh kita gauli. Paham di sini? Nah, kalau misalnya ada, mudah-mudahan tidak terjadi di istri. Kalau misalnya istri ini tidak mau mandi, sementara kita butuh, sudah butuh, dia tidak mau mandi, kita paksa mandi, kita tarik sampai ke kamar mandi, mandi. Dalam keadaan mendongkol dia mandi, berarti dia tidak ada niat, tuh. Nah, setelah itu boleh kita gauli, itu dikecualikan. Jadi dari niat ini yang dikecualikan adalah wanita, seorang istri yang tidak mau mandi dipaksa oleh suaminya, karena ingin digauli. Itu walaupun dia tidak niat, tetap boleh digauli oleh suami setelah dia mandi tadi. Paham di sini? Ada lagi yang lain dari niat ini, dikecualikan dari niat. Orang gila misalnya istrinya gila, bisa istri gila, bisa terjadi misalnya kena benturan. Janganlah kita berpikir karena banyak masalah benturan atau apa jadi gila terang ke istri misalnya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan istri kita ini sehat terus, sehat walafiat. Pikirannya juga insya Allah sehat terus, ya. Fisik, lahir batin insya Allah. Akidahnya sehat dan seterusnya. Jadi gila, mau digauli oleh suaminya dalam keadaan masih haid, tapi haidnya sudah, kalau sementara haid tidak boleh, sudah suci dari haid. Ini wanita, istri yang gila ini suci dari haid, istrinya mau menggauli, suaminya mau menggaulinya. Apa yang dilakukan oleh suaminya? Dipaksa mandi dulu. Tapi ini gila, ada niat dia? Tidak ada, dikecualikan. Setelah dia mandi atau dikasih mandi, sudah bersih semua, kena air semua, baru boleh digauli. Paham di sini, ikhwan? Itu dikecualikan. Terus kalau misalnya jadi gila, Ustaz, bukan pernikahan jadi batal, Ustaz? Sudah hubungan suami istri putus, tidak. Bahkan orang gila itu boleh dinikahkan.
Orang gila boleh dinikahkan. Laki-laki gila, perempuan gila mau kasih kawin boleh. Yang mau kasih kawin siapa? DP wali. Tidak. Yang kasih kawin siapa? Walinya. Lah siapa yang mau kawin ya? Bisa jadi kan? Bisa jadi mau kasih kawin. Terus untuk apa fungsi kasih kawin ini Ustaz? Ya kan orang gila ya. Antum kira orang gila tidak butuh berhubungan? Orang gila aja putus. Ya kan? Siap daripada dia semua orang piana, ya kan? Bahaya antum kalau laki-laki so gila misalnya so orang piana yang dia so perkosa apa, bahaya antum harus kasih kawin gitu ya supaya ada istri-istri, cari istri gila juga. Ya kan? Kalau misalnya ada mau yang waras ya. Paham di sini? Nah, dari pernikahan ini juga nikahnya sah walaupun gila. Dari pernikahan ini ada cabang-cabang hukum, tertetapnya mahar. Dari anaknya keluar, anaknya ya anak halal itu. Ya kan? Anaknya bisa melahir anak hamil tadi gila. Keluar anaknya ya, tetap anak yang halal, bukan anak zina. Paham ini? Tertetapnya apa lagi? Harta warisan. Begitu. Paham ini? Orang gila juga punya hak harta. Jangan antum orang gila so tiada hak dia di harta, tidak. Dia punya hak di harta. Masa bab muamalat lagi itu. Tayyib. Paham di sini ikhwan? Jadi yang dikecualikan dari niat tadi, boleh tidak berniat tadi siapa? Wanita yang dipaksa oleh suaminya mandi setelah dia bersuci dari haid untuk dijima, supaya boleh dijima. Paksa. Atau orang gila, perempuan yang istri yang gila dipaksa mandi. Atau tidak dipaksa disuruh mandi, kan dia tidak ada niat gila itu. Kan tadi kita persyaratkan orang yang mandi ini harus berakal, ini orang gila, tetap sah bisa. Kemudian apalagi yang kita kecualikan? Kalau yang dari Islam ini dikecualikan istri yang kafir, Yahudi atau Nasrani. Nah, jadi Islam membolehkan Muslim, laki-laki Muslim menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani. Selain Yahudi dan Nasrani, ahlu kitab ini tidak sah, tidak boleh. Perempuan Buddha, Hindu, Konghucu tidak sah, tidak boleh. Ya, yang boleh hanya Yahudi dan Nasrani. Kalau sebaliknya tidak boleh, mutlak. Perempuan yang muslimah, laki-laki tidak boleh sama sekali. Yang boleh laki-laki saja yang muslim, perempuan Kristen atau Yahudi. Nah, ditakdirkan ada menikah dia dengan wanita Kristen atau Yahudi. Haid istrinya. Setelah itu suci, bisa dia jima. Setelah suci belum bisa, harus mandi dulu. Sementara kita bersyaratkan harus Islam ini kafir. Nah, ini dikecualikan, suruh mandi dia. Walaupun kafir, mandi. Karena akan dijima, supaya boleh dijima oleh suaminya. Paham ya, ikhwan? Alhamdulillah. Faham sekali kalau yang begini. Baik, lanjut. Malladzi yajibu fil ghusli, apa yang diwajibkan dalam mandi? Kata beliau, yajibu fihi syai'un wahidun wa huwa tasmiyatu. Yang diwajibkan hanya satu saja di dalam mandi ini. Apa itu? At-tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Bacaan bismillah. Wajib hukumnya. Jadi antum mandi wajib membaca bismillah. Mandi wajib ini maksudnya. Biar di kamar mandi Ustadz, biar di kamar mandi wajib baca bismillah. Kalau ingat wajib baca bismillah. Kalau ingat, kalau lupa gugur.
lupa, sudah cuma niat mandi. Setelah mandi, baru teringat saya belum baca bismillah, sah. Tapi kalau antum sengaja dari awal ingat baca bismillah, sengaja tidak baca, tidak sah, mandinya tidak sah. Karena membaca bismillah hukumnya wajib. Wa tasqutu sahwan wa jahlan la amdan. Kata beliau, gugur kalau sahwan lupa, wa jahlan tidak tahu hukumnya, la amdan tidak kalau sengaja. Kalau sengaja tidak gugur, tidak sah mandinya kalau sengaja tidak baca bismillah. Ma fardul ghusli, apa rukun mandi? Pertanyaan berikutnya yang 28, apa rukun mandi? Farduhu syai'un wahidun, rukunnya cuma satu. Wa huwa adalah ayya umma bil ma'i jami'a badanihi wa dakhila famihi wa anfihi, yaitu ayya umma, dia mengguyurkan air, jami'a badanihi, ke seluruh tubuhnya, ke seluruh badannya, seluruh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, semuanya. Wa dakhila famihi wa anfihi, termasuk juga dakhil, di dalam mulut dan dalam hidung juga harus. Jadi mandi wajib, dalam mulut dan dalam hidung juga harus kena air. Dalam mulut dengan berkumur, dalam hidung dengan istinsyak. Jadi mandi harus berkumur, harus istinsyak. Kalau tidak berarti ada bagian tubuh yang tidak kena air, tidak sah mandi. Jadi rukun mandi itu air mengena seluruh tubuh, itu rukunnya. Itu kadar yang wajib. Antum kasih kena semua tubuh antum dengan air, termasuk mulut dengan kumur dan dalam hidung, sudah sah. Itu kadar yang sah saja. Atau antum nyemplung di mana? Di sumur, bukan sumur, di kuala, di sungai. Begitu berdiri di tepi sungai, niat mengangkat hadas besar, ada junub tuh, bismillah, nyemplung, masuk ke dalam air. Sudah, antum keluar dari air, bangkit keluar dari air, sudah sah, sudah terangkat hadas. Sah. Itu kadar yang sah. Kalau yang sunnahnya, ini ada beliau sebutkan. Kam sunanul ghusli wa mahi, berapa sunnah mandi? Apa saja dia? Sunanuhu, sunan jamak dari sunnatun. Sunnatun satu, sunanun banyak. Sunanuhu sab'atun. Sunnah dari wudu ada, sunnah mandi ada 7. Wahiyal wudu'u qablahu, yang pertama berwudu sebelumnya. Yang kedua, wa izalatu ma 'alal farji wal badani min maniyyin wa najasatin, menghilangkan apa 'alal farji wal badan, apa yang ada di kemaluan dan di badannya, min maniyyin, dari sisa-sisa mani, wa najasatin, dan najis. Hukumnya sunnah. Sebenarnya itu yang pertama dulu, baru wudu. Yang pertama, yang kedua itu, yaitu dia cuci dulu yang kotoran-kotoran di sekitar kemaluannya atau badannya. Mungkin badan bisa jadi kan nempel di tempat lain tuh, di bagian paha cuci, kasih bersih. Habis itu baru berwudu seperti sholat, wudu.
Setelah berwudu, wa ifragul ma'i ala ra'sihi salasan. Mengguyurkan air, meniriskan air ala ra'sihi, bukan niris ya, mengguyurkan air atau apa begitu artinya? Menuangkan ya Allah ya Rabbi. Kurang saya bahasa Indonesia. Wa ifragul ma'i, menuangkan air ala ra'sihi salasan, di kepalanya 3 kali. Dituang 1 kali, terus disertai dengan apa? Di sela-sela. Kemudian yang kedua sela-sela lagi. Untuk memastikan air itu apa? Masuk, terus tembus ke mana? Ke kulit kepala. Karena ada sebagian orang rambutnya itu apa? Biar mau taruh air, menyingkir air. Kayak daun talas. Ada saya perhatikan mandi di laut, bamudung dia nyelam. Begitu dia bangkit, tidak ada air yang nempel di kepala, jatuh semua. Kayak daun talas kepala rambutnya. Jadi dibantu dengan apa? Di keramas di sela-sela. Wa ala baqiyati badanihi salasan. Juga tubuhnya yang lain selain kepala salasan 3 kali. Artinya apa? Kepalanya juga 3 kali tadi dituang 3 kali, dituang ke badan juga 3 kali. Hukumnya sunnah. Paham ini maksudnya 3 kali? Kapan dihitung 1 kali? Kalau air itu sudah merata ke seluruh tubuh, itu hitungan 1 kali. Begitu maksudnya. Perhitungan jangan tuh 1, 2, 3, bukan itu. Dihitung sekali kalau air sudah merata ke seluruh tubuh. Yang kedua merata ke seluruh tubuh, ketiga merata ke seluruh tubuh. Itu maksudnya hitungan 1 kali itu seperti itu, sempurna. Wat tayamun, sunnah yang keempat tayamun, dimulai dari yang kanan, sebelah kanan dulu. Bagian kanan ini sampai kaki kanan sebelah kanan. Sudah merata, siram lagi yang kedua. Merata lagi, siram lagi yang ketiga. Merata sudah 3 kali. Setelah itu sebelah kiri. Hukumnya sunnah. Kemudian yang kelima wal mualah. Mualah, apa itu mualah? Siapa yang masih ingat mualah? Terjemahan berkesinambungan, tidak terputus. Mualah itu tidak terputus. Penjelasan kita di mualah ini apa kemarin di bab wudu? Kalau anggota wudu yang sebelumnya belum kering, itu batasannya. Kalau sudah kering, sudah tidak mualah, itu putus namanya. Nah, itu di bab wudu. Mualah itu rukun. Kalau di bab mandi wajib, mualah atau mandi, mualah ini sunnah. Jadi antum baru sebagian badan misalnya kena air, terus antum ada orang panggil misalnya, ada tamu, sudah tidak jadi, akhirnya pakai apa? Sudah tidak jadi kan, antum pakai handuk, pakai baju ulang. Layani tamu sebentar, baru antum mandi lagi. Antum lihat sudah kering ini, atau sudah lama, sekitar berapa menit itu ya, perhitungan sudah kering. Boleh antum kasih terus mandi tadi, boleh, karena mualah hukumnya sunnah di sini. Paham di sini? Walaupun besoknya, walaupun besok, selama antum tidak niat memutuskan mandi antum, tapi ketika mandi niatkan kembali. Ini menyambung mandi yang sebagian badan yang sudah saya kasih kena air kemarin. Contohnya, antum niat mandi wajib, bismillah. Baru sebagian badan kena di sini tuh, sebagian badan yang lain ada yang belum kena, kayak kepala ya, baru badannya saja sini. Terus tidak antum tidak kasih terus, ada ya udzur apa,
sudah antum pakai baju. Ya kan? Mungkin setelah 2 jam, 3 jam terus antum mau lanjut lagi, boleh? Boleh, karena mualah sunnah, bukan rukun. Jadi mandi antum belum batal itu. Bagaimana caranya? Kan badan tadi sudah kena air, tinggal kepala, berarti cuma kepala saja antum basahi. Niat antum menyambung mandi yang tadi ini. Kepala sudah kena semua air, sah dengan kumur mandi. Paham di sini? Nah, kalau di wudu tidak boleh. Tidak boleh. Harus wudu dari awal. Ini mandi. Kemudian wa imrarul yadi 'alal jasadi. Sunnah yang keenam, menggosokkan tangan di atas tubuh, di permukaan kulit di tubuh. Sambil dituang air, airnya berjalan mengalir di seluruh tubuh, disertakan dengan apa? Tangan digosok. Disertakan dengan. Itu hukumnya sunnah. Kalau antum tidak gosok ya sah saja selama airnya memang mengalir ke kulit, ke seluruh tubuh kita. Wa i'adatu ghusli rijlaihi bimakanin akhar. Mengulang, yang sunnah yang ketujuh, mengulang mencuci kaki di tempat yang lain. Antum setelah mandi sempurna terus bergeser sedikit cuci kaki. Hukumnya sunnah. Baik. Paham di sini ikhwan? Berapa sunnah mandi sini? Ada 7. Nah, jadi kalau antum sertakan mandi yang kadar yang wajib dengan yang yang sunnah ini, antum sertakan semua dengan yang sunnah, ini lebih bagus. Tapi kalau sekedar mau terangkat hadas besar ya sudah. Antum mandi kadar yang wajib saja, kasih kena semua tubuh dengan air, kemudian kumur, istinsak, sudah sah. Kalau ingin lebih bagus, banyak pahalanya, tadi itu kerjakan dengan yang sunnahnya. Paham di sini ikhwan? Itu lebih banyak pahalanya. Tayyib. Ini sudah dapat banyak pahala kita, di mandi saja ini dapat pahala ini, masya Allah. Wudu, antum sebelum mandi kan wudu dulu tuh, mandi wajib, sudah dapat pahala. Kemudian cuci kotoran-kotoran yang menempel, sunnah, dapat pahala lagi. Kemudian menuang air ke kepala 3 kali, dapat pahala lagi. Ya Allah. Ini kan semua yang datang dari Rasulullah sunnah, dapat pahala kita. Rasulullah kerjakan. Kemudian memulai dari yang kanan kiri, kemudian mualah terus, antum tidak putus-putus. Kemudian disertakan dengan digosok, sunnah lagi. Ya Allah ya Rabbi. Ibadah. Jadi saja sudah dapat pahala ini. Beda dengan orang yang tidak belajar. Bisa aja tidak dapat pahala dia di sini. Tapi tentunya ini disertai niat. Bisa pahala disertai niat. Antum hadirkan niat. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekedar mandi saja begitu ya. Antum resapi niat, renungi. Antum sementara mandi direnungi, ya Allah, saya mandi ini ya Allah ingin mengangkat hadas besar. Diajak bicara hati. Semoga engkau meridhoi aku ya Allah. Ridho melihat aku ini mandi dan seterusnya. Jadi karena Allah ini kan bersama kita terus dalam pengawasannya, penglihatan Allah. Jadi kita juga, hati kita ini hendaknya merasa terawasi, sama seperti kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang kita ini seperti tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Santai saya di mana santai. Nanti pas sembahyang mungkin baru hadir hati. Padahal di seluruh keadaan, apalagi di momen-momen beribadah, sholat, baca Al-Quran, mandi ibadah ini, mandi wajib, wudhu juga,
antum rasakan antum sedang beribadah, Allah melihat, mengawasi, sehingga bagus antum berwudu, ya kan? Setiap tetesan air, tetesan yang terakhir, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini sambil kita renungi, masya Allah, luar biasa pahalanya. Pahala dari ibadah sesuai dengan kondisi hati kita dalam beribadah. Begitu sholat, zikir, apa semua. Besar kecil pahala sesuai kondisi hati. Ini yang membedakan, paham ya? Nah, sholat sama-sama, berdiri sama, di belakang imam yang sama, pahala bisa jadi seperti sumur dengan langit, iya kan? Yang membedakan pahala tadi apa? Ya Allah, kondisi hati sudah sementara ibadah ini. Yang satu, Allahu Akbar, saya ini tadi, tak salah tadi, apa macam, rupa-rupa diingat. Beda dengan yang apa, khusyuk, terus dia merasa diawasi, dilihat oleh Allah, dia perbagus hatinya, terus dia renungi apa yang dibaca, rukuk dia subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Apa arti subhana rabbiyal azim? Maha suci Allah al-azim, yang maha agung. Apa maha suci? Maha suci Allah, suci dari segala sifat kekurangan. Berarti kita merasa kita orang yang banyak kekurangan, kotor. Al-azim, maha agung, besar, berarti kita merasa kecil. Sudah. Latihan apa? Membersihkan hati itu di sholat. Cuma orang jarang apa? Ambil manfaat di sholat. Kayaknya ada orang sholat tapi dari kelakuan dia betul, karena dia tidak tahu di sholat itu sebenarnya madrasah itu untuk mendidik hati jadi baik. Masih sombong, dia tidak paham berarti sholat ini orang, ya kan? Coba antum disuruh sujud itu, lebih sujud lebih rendah, mulai dari penghormatan kepada Allah dengan apa? Berdiri. Itu sudah menghormati Allah, itu berdiri penghormatan. Kemudian lebih rendah lagi dari berdiri apa? Ruku. Lebih rendah dari itu sujud. Ya Allah. Sujud lagi bagaimana? Subhana rabbiyal a'la. Subhana, maha suci engkau, saya ini kotor. Saya ini banyak kekurangan. Kalau saya banyak kekurangan, saya merasa butuh kepadamu ya Allah. Ya kan? Nah, al-a'la, maha tinggi, berarti orang ini rendah, hina, itu maksudnya. Nah, diperbesar, diagungkan Allah, kemudian kita perkecil diri kita. Begitu dalam ibadah, bukan kosong hati. Tayyib ya ikhwan. Ada pertanyaan ya ikhwan sebelum kita tutup? Ya silahkan. Kalau kita sering temukan di masyarakat kita memandikan mayat itu, airnya itu kalau kita lihat sudah kotor, karena sudah banyak bercampur dengan macam-macam daun-daun apa, dan sudah berubah warna, rasa. Sudah berubah. Nah, apakah ini sah mandinya kita memandikan? Tidak sah. Sekedar itu air yang tak kena badannya tidak sah. tapi kan bukan cuma air itu yang dorang pakai. Dorang pakai air yang tohur itu. Ya kan, air yang belum tercampur. Makanya kalau mau kasih mandi itu kasih terakhir. Yang sudah ada dicampur dengan apa tadi, wewangian, kapur barus dan seterusnya, itu terakhir. Kasih mandi dulu dengan air yang tohir, air yang murni, tanpa campuran. Setelah itu diikutkan dengan air itu sebagai pewangi dan seterusnya. Jangan cuma air itu. Air itu cuma bakase yang kalau sudah dengan air apa yang tohur ini kasih mandi sempurna sudah sah. Ini cuma bakase apa ini, air yang campur dengan wewangian, cuma
pelengkap. Paham ya? Bukan mandi yang wajib itu. Yang wajib pakai air tahur. Paham ya Pak? Nah, begitu. Biasa di kampung dorang so bikin begitu itu. Dorang apa? Mereka tidak hanya kasih mandi dengan air yang itu. Pakai mandi air tahur. Baik, kita baca ya ikhwan, ada pertanyaan dari saudari kita. Bagaimana dengan wudhu seorang yang sedang mengalami gangguan kesehatan? Kembung yang membuat sering buang angin, apa harus mengambil air wudhu setiap buang angin? Bagaimana ini? Iya harus. Iya. Kalau sudah buang angin berarti batal wudhunya, wudhu lagi dia. Kecuali ini orang yang sudah tahap apa namanya, sudah stadium berapa itu terus yang seperti itu ya uzur itu. Paham ya? Bisa jadi ada orang mengalami penyakit kentutnya keluar terus. Jadi keluar terus. Keluar terus. Bisa jadi kan? Nah, yang seperti ini udzur. Yang seperti ini dihukumi oleh para ulama seperti orang yang kencingnya keluar terus, darahnya keluar terus. Yang seperti ini wudu, habis wudu sholat. Tapi harus sudah masuk waktu wudu harus sholat. Kalau setelah itu keluar ya sudah udzur insyaallah. Itu kalau memang yang keluar terus. Tapi kalau yang dimaksud ini masih dia bisa tahan, ya dia harus berwudu lagi nih. Yang keluar terus dalam artian dia tidak bisa tahan itu. Spontan pokoknya keluar. Itu lain. Kalau masih dia bisa tahan, itu berarti dia harus berwudu lagi. Setiap keluar angin berwudu lagi. Ya kan? Kan salat ini kan dalam sehari berapa jam ya? 5 waktu kan, bukan sholat tiap jam kan? Iya. Bagaimana status anak dari hasil pernikahan yang laki-lakinya non muslim dan perempuannya muslim? Pernikahan perempuannya muslimah, laki-lakinya kafir, ya tidak sah ini sampai hari kiamat. Tidak sah. Terus anaknya Ustaz, anaknya anak haram nah. Suara zina itu disandarkan ke ibunya, tidak ada nasab dia ke ayahnya kan tidak sah, bukan ayah yang sah. Paham ini ikhwan? Tidak sah ya ikhwan. Tidak ada ulama yang berselisih pendapat di situ. Biar lari ke mazhab apaan tuh. Tayyib, tidak boleh. Terus kalau terjadi anaknya itu, ya anaknya tidak dosa lah, masa anaknya dosa. Tapi anaknya ini disandarkan ke ibunya. Misalnya anaknya misalnya namanya siapa? Fulan bin Fulanah begitu. Disandarkan maksudnya Fulan bin Fulanah ke ibunya, bukan ke ayahnya. Maksudnya ayah biologis maksudnya. Tidak ada ayah dia, ayah biologis maksudnya. Paham ya? Nah. Kecuali kafir dua-dua terus ibunya masuk Islam, ya lain. Ibunya masuk Islam, ya tetap anaknya anak yang sah. Paham ini? Masih kafir mereka dua-dua. Kafir dua-dua. Kemudian perempuan masuk Islam. Ya kan? Nah, setelah perempuan masuk Islam ya harus dipisah ini. Tidak boleh hidup berdua, harus dipisah. Pisah. Otomatis jadi cerai, harus pisah. Kalau yang perempuan masuk Islam. Terus anaknya ya sah karena mereka waktu dua-duanya sebelumnya masih kafir, anaknya ya tetap anak sah itu. Sandarkan ke ayahnya yang kafir itu. Taib, ada tanya? Ya.
misalnya mandi di sungai, Mm-mm. apakah dia harus terpenuhi juga istinsar dan istinsar? Harus. Tapi keluar dari ini umur lain dengan Kumur di dalam saja, di dalam air. Ya terserah sih mau keluar mau kemana terserah. Tapi rata-rata orang kalau so nyemplung di air, masuk air ke mulut hidung tuh. Tapi kecuali dia tidak tutup mulut, dia tutup mulutnya. Kalau dia buka kan masuk air. Sudah sah. biasanya hidung yang dalam. Nah, harus dia kasih masuk. Dia hirup dia buang begitu. Yang di mulut masuk, kumur sedikit buang, sudah. Insya Allah sah. Karena mulut, hidung termasuk bagian luar. Bagian luar. Dia hukum luar. Di mulut ini, mulut di dalam mulut itu bukan bagian dalam, dia bagian luar. Dihukumi seperti kulit kita ini di luar. Ah, paham ya? Kenapa dihukumi seperti di luar, bagian luar dia dalam mulut? Karena kalau kita memasukkan air, kita puasa kan, masukkan air batal. Kasih masuk air di mulut sementara puasa, tapi tidak diminum, tidak batal. Jadi di dalam mulut ini masuk hukum luar tubuh dia, sama seperti kulit kita ini di luar. Paham ya? Taib. Tidak ada pertanyaan? Ya, silahkan. Iya, masih tetap sunnah. Iya, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau setelah mandi bergeser, beliau cuci kakinya, baru keluar dari kamar mandi. Sunnah hukumnya. Baik, tidak ada lagi ya. Kita ya, Pak Ari, silahkan Pak Ari. Ada dua ya? Ya. Masalah membaca tamyiz itu itu harus dilafazkan itu satu dibaca di dalam hati. Dilafazkan di dalam hati itu bukan membaca itu, Mbak, ingat itu. Nah. Bismillah. Tasbih, membaca bismillah. Lafaz itu kan membaca. Kalau di dalam hati itu bukan membaca itu, namanya bergumam atau merenung. Mbak ingat, mengingat. Iya kan? Membaca itu ya dengan lisan. Iya kan? Taib ikhwan, kita akhirkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amalan kita dan melipat gandakannya, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.